Oke, kembali lagi kita bertemu di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, selamat datang di Ruang Temu Rasa, sebuah ruang untuk berbagi cerita, perspektif, dan juga rasa. Bersama saya Regina akan menjadi host pada siang sore hari ini. Dan juga dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan seringkali luput dari perhatian, yaitu adalah kekerasan dalam pacaran. Hari ini kita akan mencoba memahami itu dan juga bagaimana mengenali dan bagaimana kita menciptakan ruang yang akan lebih aman bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Bersama tamu kita yang sangat spesial, ada Kak Vela. Hai semuanya. Apa nih nyebutnya, berarti apa nih kalau penontonnya? Apa ya? Kita bikin sendiri aja. Kita gimana? bikin sendiri aja, boleh apa tuh enaknya? Teman rasa. Oke, teman rasa. Oke. Halo teman rasa, bertemu dengan saya Vela. Saya di sini temennya Regina. Tadi habis ketemu di pertigaan, terus kayak, Iya. ayo mbak gue Ayo kita podcast langsung gitu. gitu, Iya, langsung banget. gas. Oke, mungkin Kak Vela bisa perkenalan. Oh iya, dulu. tadi saya kira udah termasuk Iya. perkenalan ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Vela. Apa aja nih yang dikenalin ini? Mungkin diperkenalkan dulu bagaimana pekerjaannya, sehariannya, kegiatannya apa, seperti itu Oke, bisa. saya kesehariannya jadi salah satu staf di NGO di Yogyakarta yang fokusnya ini di kesehatan seksual dan reproduksi. Terus kesehariannya aku juga cukup terlibat ya di pergerakan perjuangan teman-teman perempuan di Jogja gitu. Aktivis teman-teman semuanya, luar biasa sekali. Dukung Kak Vela menjadi aktivis yang luar biasa di Jogja. Meskipun domisilinya Jogja tapi bukan orang Jogja gitu ya. Benar. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang kekerasan dalam pacaran. Wah, luar biasa sepertinya ya. Kita akan membahas tentang kekerasan dalam pacaran yang mungkin teman-teman sendiri tidak menyadari hal itu. Baik, aku mau tanya-tanya nih Kak, tentang perkembangan teknologi dan juga media sosial saat ini. Nah, bagaimana pola pacaran saat ini mempengaruhi dinamika kekerasan dalam pacaran, terutama hubungan jarak jauh nih. Waduh. LDR gitu ya. Ini ya, sekarang marak gitu lah ya, digitalisasi, terus kemudian kemajuan teknologi, terus proses-proses komunikasi kita ini kan semakin bermacam-macam gitu. Ada yang kita tinggal berkirim pesan aja sama pasangan kita, ada yang mungkin kalau di WhatsApp kalau teman-teman dan video notes, jadi kayak video kayak hai guys, bisa terbaru ini. Benar, terbaru. Terus bisa juga video call dan segala macam, dan itu lewat ruang digital gitu. Nah, kalau mau disangkutkan dalam konteks kekerasan dalam pacaran, ini cukup ini ya, membuat bahwa sebenarnya lapisan kekerasan ini menjadi semakin kompleks lagi gitu. Yang mungkin awalnya kekerasan biasa kita temui kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikis atau emosional. Sekarang ini kita mengenal ada istilah kekerasan berbasis gender online gitu. Jadi kekerasannya itu ditujukan ke salah satu gender tertentu, entah itu laki-laki, perempuan, waria, transmen atau siapapun, yang itu dilakukan di media sosial gitu. Dan bentuknya pun macam-macam. Ada yang dia diwarnai juga dengan pemerasan. Misal dia punya video atau foto pribadi milik pasangannya, terus kemudian ketika pasangannya ini nggak mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku. Nah, video atau foto dalam digital ini kemudian jadi diancam mau disebar. Nah, itu bentuknya pemerasan, mau kayak nih kalau nggak kamu bayar atau kamu nggak beliin aku ini, aku sebar, atau kalau kamu nggak ngelakuin ini, aku sebar gitu. Jadi sebenarnya digitalisasi ini kemudian turut mewarnai kompleksitas spektrum kekerasan dalam pacaran gitu Kak Regina. Jadi memang kita perlu banget untuk lebih memperbanyak literasi digital juga, selain mempelajari hal-hal yang mendasar ketika kita pengen berpasangan gitu kan. Misal banyak juga sekarang media sosial ini malah justru membawa standar-standar pasangan. Misal kayak banyak media yang kemudian bias melihat, oh keposesifan itu termasuk bagian dari cinta loh. Terus kayak mengontrol terlalu berlebihan itu juga bagian dari cinta, atau kayak perlakuan-perlakuan yang mengarah kekerasan itu dinormalisasi karena atas dasar cinta. Nah, inilah pentingnya kenapa perlu ada yang pertama literasi digital, terus penting juga pendidikan terkait dengan
eh, kesetaraan gender, tentang pendidikan seksualitas dan segala macam itu penting banget, karena kok tanpa itu ya kita jadi susah gitu untuk menilai ini tuh sebenarnya kekerasan atau bukan sih, kayak gitu. Oke, dah dari banyak hal yang sudah disampaikan tadi menurut Kak Vela nih, apakah kita juga perlu ada edukasi? Atau mungkin Kak Vela sama teman-teman juga mungkin ada sedikit mengedukasi lewat sosial media juga. Itu ada nggak sih Kak? Nah itu tadi ya, balik lagi, edukasi itu hal yang penting gitu, tapi jangan sampai kemudian kita ini jika terjadi kasus-kasus demikian, mungkin yang pertama bisa kita lakukan adalah berpihak pada korban. Itu yang jelas pertama, kayak terserah mau dia orangnya seperti apa atau kayak punya background apa, tapi ketika ada kasus kekerasan dalam pacaran, yang pertama harus kita percaya adalah pernyataan korban. Entah dalam prosesnya nanti akan dibuktikan seperti apa ya, itu yang jelas pertama. Dan jangan sampai kemudian kita menjadi menyalahkan korban gitu, kayak ya ini kan kejadian karena kamu nggak aware kan tentang ini, karena kamu nggak aware kan, nggak juga gitu, jangan kayak gitu. Karena selain pentingnya edukasi, harus dibarengin juga dengan kondisi sosial gitu Kak Regina. Maksudnya apa? Karena kita tahu kan sekarang ini kita hidup di lingkup patriarki gitu, dimana melihat laki-laki ini lebih dominan dibandingkan perempuan. Jadi kayak perempuan itu selalu dituntut untuk lebih penyabar, lebih lemah lembut, dan kemudian proses normalisasi kekerasan itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya akar permasalahannya itu nggak hanya karena kekurangan edukasi, tapi lingkungan sosial kita sendiri pun menganggap bahwa ya itu tadi, masih ada ketimpangan-ketimpangan gender, masih mengobjektifikasi perempuan dan menormalisasi, bahkan sampai victim blaming, menyalahkan korban gitu. Jadi ini harusnya menjadi tugas kita bersama-sama gitu, nggak cuma hanya perihal edukasi aja, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai ini tadi tuh diinternalisasi di keseharian kita. Bahkan mungkin ya aku bisa bilang terkadang tuh kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh pelaku. Jadi kayak alih-alih mencoba untuk kita, itu penting banget ya, kayak encourage korban, selalu memberikan dukungan tuh penting, tapi yang nggak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita tuh juga jadi pelaku gitu. Kita udah berkoar-koar di sosial media tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan, tapi ternyata tanpa disadari di ruang domestik sekalipun kita sendiri yang jadi pelaku. Itu sih yang mungkin hal yang penting juga untuk kemudian kita merefleksikan diri untuk melihat sebenarnya gimana sih, apakah aku sudah menghormati pasanganku, apakah kita punya komunikasi yang terbuka, yang dua arah, saling menghargai, kayak gitu Kak Regina. Ayo, kalau pacaran harus saling menghargai ya, jangan terlalu posesif sama pacarnya ya. Betul banget. Betul. Apalagi kayak sekarang mungkin ya awal mula terjadi keposesifan itu ketika teman-teman tuker-tukeran password Instagram. Wah, jangan ya teman-teman ya, kita harus punya ranah privasi. Nah, ya. benar. Jangan ya. Meskipun kita memilih untuk punya relasi yang intimate gitu sama seseorang, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa teman-teman itu tuh juga, sorry muncrat, teman-teman punya kehidupan pribadi teman-teman sendiri gitu. Betul. Jadi oke, emang kalian tuh berpasangan, tapi bukan berarti kalian nggak punya ruang untuk bertumbuh sendiri. Kalian juga punya teman-teman kalian sendiri yang harusnya kalian relasinya juga setara gitu. Jangan apa-apa dikontrol pasangan, terus kemudian dicekin tuh hari ini kamu chat sama siapa aja, kemana aja. Nah itu mulai itu dimulai dari hal-hal yang sekecil itu gitu. Dan seringkali tidak disadari. Benar. Gitu ya. Jadi kalau masih pacaran, silahkan untuk lebih membatasi begitu ya. Jangan sampai kebablasan begitu ya. Dan harus tahu konsekuensinya ketika kalian memang sudah memberikan password Instagram, berarti konsekuensi yang harus diterima, kalian juga harus siap untuk menanggungnya. Tapi kalau bisa nggak usah ya. Nggak ada gunanya ya, karena kan ya kan kita berpasangan itu kan pasti yang pertama selain komitmen, kita juga mengharap adanya kejujuran dan kepercayaan kan. Betul. Dan itu saling berbalik gitu, kayak ketika kamu memberikan kepercayaan, diharapkan kamu juga jujur nih. Nah itulah proses kita sebenarnya melatih untuk kemudian berelasi sama orang lain gitu. Kalau menurut refleksiku ya, kayak kita banyak orang yang mungkin nggak sepakat dengan konsep berpacaran misalnya gitu, tapi menurutku pribadi gitu, ketika kita memutuskan untuk berpasangan atau punya komitmen sama orang, itu juga cukup melatih diri kita loh sebagai manusia untuk itu tadi, kayak kita bisa menghargai pilihan orang lain. Terus kita juga bisa belajar gimana sih kita berkomunikasi yang enak gitu dengan orang lain gitu, dan saling support. Itu sih. Apalagi LDR gitu ya. Aduh, kalau LDR itu mungkin tantangannya agak lebih lagi ya Kak ya. Nah, tadi juga aku agak tertarik dengan kita harus percaya sama korban.
entah itu nanti kedepannya itu entah itu terbukti benar atau salahnya, yang penting kita di awal mempercayai korban. Nah, terkadang itu Kak Vela, saya sering menemui kasus di mana korban itu tidak mengatakan bahwa dia korban. Yes. Bahkan terkadang dia itu diantar sendiri oleh pelakunya. Oke. Nah, itu gimana sih menurut Kak Vela kita harus menghadapi situasi yang seperti itu? Kita kan harus membantu dia untuk keluar dari masalahnya, sedangkan dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oke. Ini kalau boleh aku sambungkan, ini biasanya terjadi di pasangan-pasangan yang ini ya. Kalau mungkin boleh aku melabeli gitu, kayak terjadi di toxic relationship gitu ya. Bahkan seseorang itu nggak sadar bahwa dirinya itu korban gitu. Nah, dan itu sering banget terjadi di lingkup pertemanan. Kayak misal contohnya kita temenan nih, kayak aku tahu sebenarnya hubunganmu sama pasanganmu ternyata tuh nggak sehat loh, Rek, gitu. Nah, kalau menurutku yang pertama, dengerin dulu aja. Maksudnya kayak ini misal posisi tadi ya, kamu temanku gitu, aku akan mendengarkan segala keluh kesahmu, kayak kamu mau cerita apapun tentang pasanganmu, tentang gimana komunikasimu, aku akan dengar dengan penuh empati, tapi tanpa ada judgement dulu. Karena proses yang dialami oleh korban itu tuh nggak mudah gitu. Bahkan mungkin dia nggak sadar bahwa dia itu mendapatkan kekerasan, dan ketika kita langsung berikan judgement kayak, loh itu kekerasan loh, ini dan segala macam, kita nggak tahu dampak psikisnya apa ke kamu gitu kan. Jadi yang pertama yang jelas itu kamu harus kayak dengarkan dulu tanpa judgement, dengan penuh empati. Baru kemudian mungkin kamu bisa kemudian gantian nih sharing cerita aku. Tapi mungkin bisa sedikit menoel tentang kekerasan itu, kayak kok aku merasa ini kekerasan ya. Nah, dari situ mungkin secara langsung sendiri, ya? Agak sedikit merefleksikan gitu. Karena itu tadi, kalau di hubungan yang toksik itu kan kita mengenal ada siklusnya, Kak Regina. Mungkin di awal itu kita tahu istilah namanya love bombing. Jadi kayak kita diberikan perhatian yang sangat banyak, kita disayang-sayang secara verbal maupun terus kita dibeliin hadiah. Hal itu kayak terjadi di awal pacaran gitu. Tapi ternyata yang membuat itu love bombing dan membedakan itu love bombing dan enggak itu dengan konsistensinya gitu. Kayak itu hanya terjadi di awal gitu. Di tengah hubungan itu nanti tiba-tiba itu stop gitu, dan berpotensi misal terjadi kekerasan, kemudian itu jadi mengkaburkan korban, kayak itu sebenarnya kekerasan bukan ya. Soalnya kan di awal kan dia udah sangat baik sama aku, dia sayang banget sama aku, dan dia satu-satunya orang yang mengerti aku gitu. Dan ditambah lagi kalau pakai perspektif korban dan pelaku ya, si pelaku ini akan memanipulasi korban juga dengan perasaan-perasaannya tadi, kayak kok kamu emang kamu nggak inget kemarin aku udah kayak gini, kok sekarang kamu menganggap ini kayak gini gitu. Jadi proses manipulasi terjadi di sana, sehingga ketika kekerasan itu terjadi dan si pelaku ini kayak menyesal, minta maaf, kemudian korban akan luluh hatinya, kayak oke, aku akan maafin kamu, aku akan kasih kesempatan lagi, dan kemudian siklusnya berulang lagi gitu. Tapi di sini maksud kita bukan untuk menyalahkan korban juga, karena kita tahu ketika kita punya relasi yang romantis dengan seorang, kan kita pasti melibatkan perasaan, dan segala perasaan tuh valid. Kamu mau merasa apapun tuh itu valid. Jadi makanya itu kita paham sulit banget tuh untuk keluar dari hubungan yang toksik. Ada yang mungkin setahun baru bisa keluar, ada yang mungkin 3 sampai 3 tahun gitu, dan bukan ranahnya kita juga untuk kemudian memberikan penilaian dan memaksa gitu. Yang perlu kita lakukan adalah ya temenin si korban ini, terus kayak dengerin segala ceritanya, terus kalau bisa bagi perspektif kamu kayak gitu. Karena kalau kita langsung menilai, langsung kayak menarik gitu, justru kita malah yang menjadi pelaku kekerasan selanjutnya gitu. Jangan sampai kita jadi temennya malah jadi ikut-ikutan menjadi pelaku kekerasan atas pemaksaan yang nggak diinginkan korban misal gitu. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Yes. Dan juga kita akan melempar pertanyaan lagi nih. Waduh. Gimana nih Kak, dalam hubungan masa kini nih, sering banget terjadi tekanan untuk selalu memiliki. Jadi kayak jadinya adalah tadi posesif tadi. Nah, kemudian bagaimana cara hubungan yang sehat ini menghindari bentuk kekerasan emosional, seperti bagaimana sih kita mengurangi atau menghindari kecemburuan yang berlebihan gitu loh. Kalau misalkan karena biasanya kalau perempuan ini kan kita lebih gampang cemburuan gitu ya. Nah, ini bagaimana sih kita supaya tidak menjadi pelaku kekerasan gitu secara langsung juga. Sebenarnya balik ke pernyataanku tadi gitu ya, bahwa sebenarnya segala perasaan itu kan valid, kayak kamu mau merasa sedih,
kamu mau merasa cemburu itu tuh valid, dan menurutku karena kita manusia, kita merasakan segala emosi itu, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain gitu, let's say. Nah, yang menjadi adalah apa yang kita apa nih yang bisa kita lakukan setelah mendapatkan perasaan itu, karena kan perasaan nggak bisa diatur ya, kayak aku mau bilang nggak cemburu tapi aku cemburu gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang membuat kemudian itu memisahkan antara itu kekerasan atau enggak, ya gimana kemudian kamu menyampaikan kecemburuanmu itu. Kan nggak harus yang langsung kayak aku nggak suka kamu ini gitu, nggak. Mungkin bisa diawali dengan komunikasi yang ini apa namanya, aku lupa ada istilahnya apa, tapi kayak ada stepnya gitu. Kayak yang pertama, ceritakan perasaanmu. Jadi kayak tapi cuma diceritain aja, bukan nggak ada penilaian. Misalnya kayak kita punya relasi romantis gitu kan, terus kayak Rek, aku hari ini aku merasa aku nggak terlalu suka ngelihat kamu misal lendotan waktu foto sama dia gitu. Tapi stop di situ dulu, bukan yang kayak itu pasti karena kamu ini karena biasanya peradu mulotan itu kan dimulai dari adanya penilaian dulu nih. Jadi kayak mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengutarakan itu dengan baik-baik, dengan komunikasi yang enak juga gitu. Dan kemudian mungkin kalau teman-teman nyaman dan udah terbiasa ngobrol dua arah gitu, bisa disampaikan juga kayak mungkin aku lebih nyamannya kalau solusinya ya. Gitu. Jadi kalau apa ya, kalau sering kita lihat di sosial media atau kayak quotes yang berjadi gitu, sebenarnya permasalahan di hubungan itu tuh bukan kamu versus pasanganmu, tapi kamu dan pasanganmu versus masalah itu sendiri gitu. Jadi anggaplah pasanganmu itu satu tim gitu loh sama kalian. Makanya gimana sih caranya nyampein perasaan yang enak ke pasanganmu tanpa melukai, walaupun itu sulit ya. Kayak itu harus kayak aduh aku cemburu, aku pengen banget marah. Gak apa-apa, ini kita belajar ini ya. Tapi ini saya ngomong juga gampang ya, tapi mungkin yang dilakukan saya juga perlu belajar gitu. Jadi itu tadi sih, gimana cara menyampaikannya. Terus misal kamu pun juga ketika di istilahnya kayak dievaluasi gitu sama pasanganmu, ya anggaplah itu sebagai proses kalian berdinamika gitu. Jangan kemudian menganggap kayak kok kamu menilai aku kayak gini sih, kok kamu emang aku nggak lebih baik dari kamu, malah jadi versus nih gitu. Enggak, padahal harusnya ya itulah, kalian sama pasangan itu adalah satu tim, dan ketika ada permasalahan dibicarakanlah dengan cara yang enak, walaupun susah. Saya juga mengakui itu susah, tapi kayak yang perlu belajar. Kita harus belajar. Betul. Ya. Nah, menurut Kak Vela nih dari cerita-cerita yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya ada nggak sih cara atau tips buat kita menyikapi atau mengetahui bahwa oh dia tulus nih, oh dia kayaknya manipulatif nih gitu. Ada nggak sih? Oke, ini dari pengalaman bisa ini juga. Menarik sih, ini menarik ya kalau kita ngomongin antara tulus dengan manipulasi. Karena yang namanya manipulasi itu susah banget untuk dikenali, Rek. Maksudnya kayak ya kalau kita tahu itu manipulasi, itu nggak jadi yang manipulasi dong gitu. Jadi sebenarnya sulit sih ketika kemudian mengidentifikasi mana yang tulus dan mana yang itu manipulasi. Cuman kalau berkaca dari pengalaman yang mungkin aku nggak tahu ya, ini mungkin nggak relate untuk ke semuanya juga gitu. Lebih kepada yang pertama, apakah pasanganmu itu melakukannya itu konsisten atau enggak gitu. Atau kayak ketika dia maunya aja. Misal kayak hari ini kamu tiba-tiba dibeliin bunga gitu, terus pinjam uang ada 100 gak? Atau kayak ternyata ke depan berapa minggu kemudian kamu mendapati dia selingkuh gitu. Terus kayak kemudian pola itu berulang. Jadi yang pertama terkait konsistensi. Terus yang kedua, apakah pasanganmu ini juga setiap melakukan sesuatu itu tuh menanyakan ke kamu dulu, yang berhubungan dengan itu dilakukan oleh dua orang gitu. Misal terkait dengan konsen tadi sih sebenarnya, kayak segala perilaku atau segala kesepakatan itu sebenarnya diobrolin nggak sama kamu, atau kayak cuman satu arah aja. Nah kalau terjadi satu arah aja, itu kan menimbulkan adanya relasi kuasa yang nggak setimpang, yang tidak setara gitu. Dan biasanya ketika terjadi relasi yang nggak setara itu, kekerasan jadi lebih potensial nih untuk terjadi gitu. Jadi itu tadi sih, tapi kayaknya sulit ya untuk membedakan mana manipulasi karena mungkin harus mengalami ya. Aduh, jangan dong. Jangan. Yang terpenting jangan jadi orang yang manipulatif. Kita balik gitu. Yang biasanya kan kayak ya kita harus melindungi korban gitu. Kita harus mengkampanyekan sekarang jangan jadi pelaku gitu. Betul. Karena tapi juga jangan mau jadi korban ya. Iya, benar. Tapi maksudnya mungkin fokus utamanya nggak cuma hanya berfokus ke korban juga gitu loh, tapi ke pelakunya juga. Karena
kekerasan itu bisa terjadi di mana aja, oleh siapa aja dan kapan aja, bahkan Betul. ke orang-orang yang mungkin kayak aku dan kamu yang mungkin kita udah aware nih tentang kekerasan. Kalau emang pelakunya itu adalah melakukan kekerasan, itu tetap terjadi gitu. Iya. Jadi gimana caranya itu nggak terjadi, ya jangan jadi pelaku makanya. Iya, gitu. betul. Gitu ya teman-teman. Dan juga kadang nih Kak Villa, ada yang ingin aku tanyakan adalah kenapa remaja atau anak-anak muda ini merasa sulit untuk melaporkan gitu atau speak up tentang Yes. kekerasan dalam pacaran gitu, atau mungkin mereka belum menyadari itu karena kurangnya edukasi tadi, atau mungkin takut terhadap ancaman-ancaman, atau mungkin apa sih gitu, mungkin bisa cerita. Wah, ini sebenarnya panjang sih kenapa teman-teman kemudian akhirnya nggak mau melaporkan. Tapi yang jelas yang pertama, memang setiap korban itu punya hak. Dia punya hak untuk mengambil keputusan atas apa yang mau diambil ke depannya gitu. Misalnya di konteksnya let's say korban kekerasan dalam pacaran gitu ya. Terus kemudian dia sebenarnya udah aware bahwa ini adalah kekerasan, dan kemudian dia mulai untuk konsultasi atau konseling ke lembaga layanan lah. Nah, dari situ karena ini aku sharing sekalian ya di tempat kerjaku gitu ya. Seharusnya idealnya lembaga penyedia layanan ini kemudian memberikan opsi-opsi nih korban, kayak dari hasil kita ngobrol, dari hasil ini kayaknya kamu perlu deh untuk misalnya pertama kalau membutuhkan tindakan medis bisa dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas atau klinik terdekat gitu. Terus yang kedua, misal kalau kamu mau melapor, bisa nih kita akan kontakkan ke misal ke lembaga bantuan hukum apa untuk kemudian itu diproses di peradilan kayak gitu. Nah, yang pertama itu, ini sebenarnya ngomongin hak korban juga ya, hak korban ketika dia mengalami kekerasan tuh hak yang pertama dia berhak untuk memutuskan apa yang dia mau, dan kedua berhak untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi kita tuh nggak boleh maksain juga sebenarnya, karena yang merasakan kan adalah korban. Betul. Yang tahu rasanya misal terjadi kekerasan, terus kemudian ketika dia misal contohnya melapor dan harus mengulang-ulang kejadian kronologinya, itu kan kemudian akan menimbulkan trauma-trauma baru gitu buat korban. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah banyak gitu, nggak cuma hanya trauma. Kadang ketika si korban ini udah berani nih untuk melapor dan sampai ke kepolisian, ternyata aparat penegak hukumnya yang belum siap. Misal contohnya banyak statement-statement polisi yang kemudian justru memberi judgement ke korban, kayak kok kamu mau digituin, Nah, iya. kok nggak putus aja gitu. Jadi perspektif korban ini masih sangat awam bagi teman-teman aparat penegak hukum, ditambah lagi kayak lamanya proses peradilan dan segala macam, itu kan sangat butuh effort, sangat butuh perasaan gitu kan ketika itu terjadi. Dan nggak semua orang itu bisa kuat untuk menghadapi itu semua, dan kami pun percaya kayak itu nggak masalah gitu, karena setiap orang punya perasaannya masing-masing, punya caranya masing-masing juga gitu. Dan yang mungkin yang lupa aku tambahin tadi terkait juga kekerasan lanjutan tadi, selain dia mendapatkan kekerasan dari kepolisian tadi, di beberapa kasus yang mungkin di tempat kerjaku tanganin juga, bahkan tenaga medis. Jadi ketika terjadi kekerasan kan Rek, itu kan biasanya kalau fisik itu tuh harus divisum. Jadi misal kayak lukanya berapa senti, terus memarnya berapa senti, itu kan harus divisum, dan yang mengeluarkan visum kan biasanya kan rumah sakit. Nah, tenaga medisnya pun itu kadang juga nggak berperspektif korban dan nggak berperspektif perempuan, kayak itu tadi kayak masih sama, kok bisa kejadiannya seperti apa, terus kenapa kamu masih mau sama dia, kok kamu nggak ngelawan gitu. Jadi apa ya, alih-alih korban udah siap, ternyata lembaga-lembaga yang seharusnya berkewajiban untuk membantu ini tuh malah justru jadi jadi tangan kedua kekerasan selanjutnya gitu loh. Jadi kayak aku udah dapat kekerasan dari pacarku, aku mau melapor dapat kekerasan polisi, ke rumah sakit dapat dari tenaga medis, jadi kayak aduh nggak deh, mending aku nggak ngelapor tapi mungkin aku konseling dan segala macam. Makanya selain kita mengencourage korban untuk untuk tahu apa aja pilihan yang bisa diambil, kita perlu juga sih memberikan edukasi kali ya. Atau aku juga nggak tahu kenapa lembaga yang dari negara ini yang justru malah jadi pelaku kekerasan selanjutnya gitu. Dan itu nggak cuma hanya 1 kali 2 kali, tapi itu oknum gitu ya kayaknya. Itu oknum kok disatuin jadi mabes. Karena kadang orang menormalisasi dengan itu oknum. Betul. Tapi kalau jadi satu mabes itu kayaknya ini ya cukup menjengkelkan gitu Kak. Maksudnya oke, udah korban udah pengetahuannya udah dapat nih, dia udah siap, tapi ternyata
lembaganya tuh nggak kepolisiannya nggak bisa gitu. Itu yang cukup menjadi catatan sih. Jadi penting nggak sih Kak sebenarnya kita dari lembaga yang peduli dengan kasus-kasus dan isu seperti itu juga mengedukasi lembaga-lembaga? Enggak, itu sebenarnya bukan peran kita harusnya. Peran siapa ini? Negara itu harusnya. Kalau kita semua itu Rarampungi. rarambong adewe wes ning korban wes meluk korban, tapi ternyata negaranya ya, tapi itu lagi sih ya kan, walaupun udah ada UU TPKS sekarang dan udah ada misal undang-undang perlindungan saksi dan korban, tapi memang mungkin ya orang-orangnya ini belum terkapasitasi tentang itu, kayak cuman hanya peraturannya aja nih yang udah ada, tapi gimana pengimplementasinya emang udah pada siap itu yang membuat kemudian korban mungkin enggan melapor karena proses yang lama gitu. Ya, dan mirisnya terkadang orang-orang tidak mengetahui bahwa perempuan ini kan rasa traumanya bisa seumur hidup ya kemungkinan. Sedangkan pelakunya itu mungkin hanya di penjara berapa tahun bisa keluar dan hidup normal seperti biasanya. Dan mereka tidak aware gitu loh dengan si korban. Tapi kayak kamu perempuan makanya pulang jangan malam-malam ya. Terlalu dibegitukan ya. Bener-bener. Aku juga mau nambahin gitu ya, selain mungkin dari kepolisian atau dari rumah sakit gitu ya. Kita sebagai netizen itu tuh juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan lanjutan ketika ada kasus. Misal contohnya ada kasus kekerasan seksual di kota A atau di kampus apa, udah tuh netizen langsung nyari siapa korbannya nih, rumahnya di mana, orang mana, segala macam. Itu sebenarnya sampai 7 turunan. Betul, itu ya tahu makanan favoritnya apa, astaga gitu. Padahal korban ini punya hak atas privasi dan keamanan gitu. Betul. Jadi ketika teman-teman melihat mendengar sebuah kasus kemudian kalian kepo-kepo nyari dan kemudian ikut menyebarkan, itu sebenarnya kalian menjadi pelaku kekerasan selanjutnya. Jadi mohon ya teman-teman ya, kita harus menyadari itu bahwa itu bentuk kekerasan gitu. Betul. Ya. Oke, baik Kak Villa, ini ada juga pertanyaan adalah bagaimana peran teman dan juga komunitas dalam mendukung teman-teman mereka yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Tadi kan kita udah bahas, kita dengerin dulu aja, terus sambil kita cerita juga yang nyinggal-nyinggal tentang masalahnya gitu ya. Tapi bagaimana cara membangun jaringan dukungan yang efektif di era digital nih Kak? Mungkin bisa bikin platform atau apa gitu? Sebenarnya tuh ini kalau di konteks di Jogja ya, teman-teman di Jogja ini jaringan perempuannya udah cukup kuat dan banyak juga layanan-layanan lembaga memberi layanan juga untuk korban-korban kekerasan. Kayak misal contohnya di Jogja kita kenal ada Rifka Anissa, atau mungkin kalau di dinas itu ada dinas pemberdayaan, mereka punya Puspaga tapi itu konteksnya untuk anak-anak dan perempuan gitu. Dan banyak sih teman-teman kalau melihat di platform di media sosial, kayak semua orang udah mulai aware gitu ya, pemahamannya dan keinginannya untuk kemudian ikut mengkampanyekan isu perempuan tuh sudah cukup banyak. Nah, mungkin peran kita sebagai teman gitu ya, dan mungkin yang sudah menonton ini kan at least teman-teman tuh udah tahu gitu untuk nggak menjadi pelaku dan gimana cara mendukung korban. Ya udah, kalian mulailah untuk kita nemenin korban, atau mungkin kalau teman-teman kepengen kembali menjadi edukator gitu ke teman-teman yang lain, silahkan sebarkan informasi ini gitu, bahwa ya korban tuh punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk keamanan. Terus kita juga harus memahami bahwa korban tuh sulit keluar dari lingkaran setan toxic relationship ini, jadi nggak perlu mengejudge dan segala macamnya. Nah, terus tadi aku juga sebutin juga ada beberapa opsi kan, kalau misal teman-teman merasa kesehatan secara fisiknya itu terdampak terjadi kekerasan, mungkin bisa kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Kalau misal merasa mentalnya yang mulai terdampak gitu ya, misal contohnya udah mulai nggak nafsu makan, tanda-tandanya biasanya kayak gitu, nggak nafsu makan atau malah justru makannya banyak gitu. Ada juga yang nggak bisa tidur atau kayak pengen tidur terus, atau ada keseharian yang mulai berubah nih gitu. Dan kayak teman-teman bingung ini tuh kenapa, itu mungkin teman-teman bisa mulai untuk konseling atau mungkin bercerita ke temen yang paling dekat atau yang merasa paling nyaman gitu kan. Mungkin di awal kan kita nggak tahu nih kita harus berkonseling kemana dan biayanya berapa dan segala macam gitu kan. Mungkin yang bisa awal mungkin ceritalah ke temen yang benar-benar teman-teman percaya, karena menurutku pribadi ya, itu cukup bisa merilis emosi gitu. Dan kemudian tadi dirujuk ke lembaga-lembaga misalnya kayak di Rifka Anissa atau ada PKBI DIY atau PKBI di teman-teman berada gitu. Itu kemudian diharapkan bisa kemudian
korban untuk memilih apa sih opsi terbaik dari yang ada gitu. Oke. Dan juga aku pengen nanya satu lagi sebagai Oke. penutup nih. Terkadang kita ini kan kayak misalkan buka di sosial media ya, contohnya kayak di Instagram, TikTok gitu kan, banyak quotes yang kadang itu teman-teman merasa bahwa itu relate gitu loh dengan mereka. Kemudian itu membuat mereka jadi dari segi mentalnya jadi down karena merasa bahwa aku kok sakit ya baca ini karena terlalu relevan sama aku. Nah, kita sebagai orang yang mengupload itu apakah dia secara tidak langsung menjadi pelaku kekerasan gitu? Nah, itu menarik banget ya, karena kayak kalau di sosial media kan kita kan nggak bisa mengontrol nih siapa sih yang membaca postinganku atau sampai mana sih ini tersebar gitu. Mungkin tipsnya adalah ketika teman-teman pengen menyebarkan sesuatu yang itu berkaitan dengan kekerasan atau terkait dengan emosional seseorang, bisa diberi peringatan trigger warning. Oke, ya. Trigger warning. Kayak misal contohnya aku suka banget, ini aku nyebutin akun nggak apa kan ya? Boleh. Di Instagram tuh ada namanya Perempuan Berkisah. Itu memang dia membagikan pengalaman-pengalaman pribadi perempuan yang sebenarnya itu tuh dirasakan oleh banyak perempuan juga gitu. Dan itu yang pertama menurutku bagus karena yang pertama dekat. Jadi kita gampang banget untuk kemudian merefleksikannya itu dengan apa yang kita rasakan. Yang kedua itu bisa memberikan POV korban gitu loh. Oh, ternyata yang dirasain korban tuh seperti ini. Dan yang ketiga bisa menyebarkan awareness juga buat orang lain bahwa kayak gini loh kekerasan itu. Nah, cuman dibagi beberapa orang termasuk aku juga gitu. Ketika mungkin ada salah satu cerita atau konten yang terlalu dalam dan ternyata aku pernah merasakannya, itu jadi kayak aduh aku teringat lagi gitu. Cuman itu tadi karena udah ada trigger warning di depannya, mungkin aku jadi lebih hati-hati ketika aku akan baca, mungkin kayak gitu sih, karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngebatasin ini yang boleh nonton hanya orang-orang yang belum pernah jadi korban, kan nggak mungkin juga gitu. Makanya pentingnya kenapa sekarang ada trigger warning gitu, karena yang nonton jutaan ribuan bahkan seluruh Betul. dunia. Baik Kak Vela, terima kasih banyak, kita sudah sampai di akhir episode Ruang Temu Rasa. Ini kita sudah nanti kalau misalkan teman-teman pengen, mungkin Kak Vela ayo kita bahas tentang hal-hal yang lainnya, boleh banget ya. Nanti langsung komen aja. Di bawah. Nah, terima kasih banyak juga untuk Kak Vela yang sudah berbagi ilmunya, kemudian pengalaman dan juga pandangannya tentang kekerasan dalam pacaran. Semoga obrolan kita kali ini membuka wawasan teman-teman semua dan menjadi awal untuk mencegah kekerasan terhadap pacaran. Baik teman-teman semua, mendengarkan ya. Ingatlah bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan juga merasa dihormati dalam hubungan. Jika kamu dan juga orang di sekitar kamu menghadapi situasi yang sulit, jangan ragu untuk mencari bantuan dan juga dukungan ya. Benar banget. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Temu Rasa, untuk share, komen, like ya. Pokoknya bagiin ke teman-teman semua supaya teman-teman tahu tentang bagaimana cara mencegah dan juga cara mengetahui bahwa itu bentuk kekerasan dalam pacaran atau bukan, dan juga masih banyak konten yang lain yang akan kita sajikan berikutnya. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus juga jaga rasa, jaga ruang dan juga tetap peduli terhadap satu sama lain. Saya Regina sebagai host pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Kita bertemu lagi di Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Terima kasih.